Engkau gembala yang baik, Kau menuntut hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi tempat ini. Allah bertahta di tengah-tengah ibadah doa penyembahan ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu, dengan rendah hati kita memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita untuk melawat setiap kehidupan kita, memulihkan hidup, ibadah, pelayanan di keadaan rumah tangga kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat 4 ini adalah apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita semua. Amin. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita semua, bukan yang lain-lain, bukan uang, harta, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan, bahkan pendidikan yang tinggi. Sebab semuanya itu tidak dapat dijadikan pemimpin yang menjamin hidup kita. Sebab semuanya itu tidak dapat dijadikan sebagai pemimpin yang menjamin hidup kita sebagai anggota tubuhnya. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku, Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Lebih rinci kita memperhatikan tentang Kristus adalah kepala. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudaraku, Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Haleluya. Maka kedudukan dari sidang jemaat terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Maka kedudukan sidang jemaat terlebih dahulu berada dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Oleh sebab itu, layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala untuk menyelamatkan sidang jemaat sebagai tubuhnya. Puji Tuhan. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Di sini kita akan melihat bukti bahwa nanti Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Dimulai dari ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Saudaraku, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kesimpulan dari apa yang kita baca di sini adalah Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Praktek Kristus di dalam mengasihi sidang jemaat, praktek Kristus di dalam mengasihi jemaat ada dua. Yang pertama, memandikan jemaat dengan air dan firman. Yang pertama, memandikan sidang jemaat dengan air dan firman. Saudaraku, berarti dibutuhkan air yang limpah. Berarti dibutuhkan air yang limpah supaya sidang jemaat benar-benar bersih. Kalau seseorang mandi hanya dengan 2-3 gayung, maka ia tidak akan bersih. Berarti supaya betul-betul sidang jemaat suci, benar-benar bersih, dibutuhkan air yang limpah. Sejenak kita akan melihat air yang limpah di dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang pertama. Wahyu 22 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Sungai air kehidupan di sini kita melihat mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini berbicara tentang air firman yang limpah. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini berbicara tentang air firman yang limpah. Sungai air kehidupan ini menunjuk kepada air firman yang limpah. Kemudian sungai air kehidupan ini dijernih bagaikan kristal. Kemudian sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal, menunjuk firman Allah yang benar, tidak dipalsukan. Sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal, menunjuk kepada firman Allah yang benar dan yang murni dan yang tidak dipalsukan. Kristal sama dengan transparan, sama dengan terbuka, berarti tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dipalsukan di dalam pemberitaan firman itu sendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah di tengah-tengah pelayanannya kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak berlaku licik sebab dia tidak memalsukan firman Allah yang dia sampaikan kepada sidang jemaat. Haleluya. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Berarti tidak terjadi pembuka rahasia firman. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus
yang adalah gambaran Allah. Di sini kita perhatikan, Rasul Paulus memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Ia tidak memberitakan Injil yang tertutup. Sebab Injil yang tertutup itu, saudaraku, sebab Injil yang tertutup itu adalah ditentukan untuk mereka yang akan binasa. Itu berlaku bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Tetapi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Ia tidak menyampaikan Injil yang tertutup. Sebab Injil yang tertutup itu, saudaraku, tertutup juga bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Maka untuk yang kesekian kali saya sampaikan, biarlah kita mendoakan supaya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan senantiasa Tuhan membukakan rahasia firman-Nya bagi kita sekaliannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Demikian firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudaraku, bila terjadi penyingkapan rahasia firman Tuhan, maka yang terjadi ada dua. Jikalau terjadi penyingkapan rahasia firman Tuhan, maka yang terjadi ada dua. Satu, memberi terang. Artinya tidak ada lagi dosa yang disembunyikan, atau tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Kalau masih ada dosa yang tersembunyi, berarti dosa belum dibongkar dengan tuntas. Haleluya. Dua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Dua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya orang bodoh tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan-perbuatan bodoh. Tujuannya supaya orang bodoh tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan bodoh. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa orang yang melakukan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Kalau dia tidak bodoh, dia tidak mungkin mengulangi untuk melakukan kesalahan-kesalahan, tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka kita mutlak betul-betul sangat membutuhkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya memberi terang, berarti dosa diterangi, tidak ada lagi dosa disembunyikan. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Kemudian memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan bodoh. Hanya orang bodoh yang selalu mengulangi kesalahannya. Kalau dia berbijaksana, memiliki akal budi dan kebijaksanaan, maka dia tentunya tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan yang bodoh. Amin, saudaraku. Berlakulah bijaksana, jangan berlaku bodoh. Hargailah pembukaan rahasia firman Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 13 ayat 9 sampai 11. Lebih jauh kita melihat tentang pembukaan rahasia firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 sampai dengan Injil Matius 13 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Di sini kita perhatikan, kepada murid-murid dikaruniakan untuk mengetahui. Kepada murid-murid diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang lain tidak. Tetapi kepada orang lain tidak. Oleh sebab itu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oleh sebab itu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tadi kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Di sini kita akan melihat Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Puji Tuhan. Wahyu Yesus Kristus diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di sini kita melihat wahyu Yesus Kristus diterima oleh Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos. Wahyu artinya mengungkapkan atau menyingkapkan segala rahasia kerajaan surga. Jadi pendeknya saudaraku, Tuhan memberi karunia rahasia kerajaan surga kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos. Amin, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Kemudian kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Dalam pelajaran tabernakel, kitab Wahyu terkena pada tabut perjanjian. Arti rohani, sedangkan arti rohani dari tabut perjanjian ada dua. Satu, tahta Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Arti rohani dari tabut perjanjian ada dua. Satu, tahta Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Kesimpulannya, rahasia kerajaan surga ada dua. Satu, tahta Allah. Dua, hubungan nikah. Kesimpulannya, rahasia kerajaan surga ada dua. Satu, tahta Allah. Dua, hubungan nikah. Mari kita memperhatikan dua perkara tersebut. Dimulai dari tentang tahta Allah. Tentang tahta Allah. Yang dimaksud dengan tahta Allah antara lain, satu, mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam Yesaya 57 ayat 15. Perhatikan semua ya, jangan dengar tidak mengerti apa-apa. Tentang tahta Allah. Yang dimaksud dengan tahta Allah antara lain, satu, mempersembahkan korban kepada Tuhan, Yesaya 57 ayat 15. Dua, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Mazmur 22 ayat yang keempat. Tiga, perhimpunan atau perkumpulan dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan, Matius 18 ayat 20. Saya ulangi, sekarang ini kita akan memperhatikan tentang tahta Allah. Yang dimaksud dengan tahta Allah antara lain, satu, mempersembahkan korban kepada Tuhan, Yesaya 57 ayat 15. Dua, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Mazmur 22 ayat 4. Tiga, perhimpunan atau perkumpulan dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan, Matius 18 ayat 20. Jelas ketiga-tiganya mengerucut kepada ibadah dan pelayanan. Jelas kalau kita perhatikan ketiga perkara ini, ketiga-tiganya itu mengerucut kepada ibadah dan pelayanan atau suatu kebaktian yang diselenggarakan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ketiga-tiganya itu jelas mengarah kepada atau mengerucut kepada ibadah dan pelayanan
atau suatu kebaktian yang diselenggarakan kepada Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Kalimat ini menunjukkan bahwa salah satu rahasia terbesar adalah rahasia ibadah. Kalimat ini menunjukkan bahwa salah satu rahasia terbesar adalah rahasia ibadah. Puji Tuhan. Kemudian lewat ibadah inilah kita boleh mengerti. Dan mengenal pribadi Yesus anak Allah dalam tanda pengalaman kematiannya. Strip yang kedua, dalam tanda pengalaman kebangkitannya. Strip yang ketiga, dalam tanda kemuliaannya. Perhatikan dulu, saya ulangi membaca 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Puji Tuhan, kalimat ini menunjukkan bahwa salah satu rahasia terbesar adalah rahasia ibadah. Kemudian lewat ibadah inilah kita boleh mengerti dan mengenal pribadi Yesus anak Allah. Sebab kalimat setelah kalimat yang di atas tadi, selanjutnya di sini, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, lalu diangkat dalam kemuliaan. Kemudianlah saudaraku, kenapa bahwa saudaraku salah satu rahasia terbesar adalah ibadah? Karena lewat ibadah inilah kita boleh mengerti, kita boleh mengenal pribadi Yesus anak Allah sekutunya. Dalam tanda pengalaman kematiannya, strip yang kedua, dalam tanda pengalaman kebangkitannya, strip yang ketiga, dalam tanda kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Adapun pengalaman kematian dari Yesus anak Allah disaksikan oleh Roh Allah. Pengalaman kematian Yesus anak Allah yang menjadi saksinya adalah Roh Allah. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh akal-akalan di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh main akal-akalan di dalam melayani Tuhan. Kita juga tidak boleh akal-akalan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita melayani tidak boleh disertai dengan hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Sebab kalau kita melayani disertai dengan keinginan daging, maka Roh Tuhan berduka di situ. Jadi pengalaman kematian Yesus ini disaksikan oleh Roh Tuhan, Roh Allah. Kita tidak oleh sebab itu kita tidak boleh main akal-akalan di dalam beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kita tidak boleh main akal-akalan di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Kita tidak boleh main akal-akalan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab kalau kita beribadah dan melayani Tuhan disertai dengan hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat itu, saat itu Roh Tuhan berduka.
Jadi pengalaman kematian itu tidak boleh palsu, harus betul-betul disaksikan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Kalau beribadah, main akal, kita bisa beribadah dan mengakal-akali manusia, tapi Roh Tuhan tidak bisa. Haleluya. Siapa yang mau hidup di dalam Roh Tuhan, jujurlah kepada Roh Tuhan. Jangan hanya kita bertindak supaya baik dilihat oleh mata manusia, tapi pengalaman kematian itu betul-betul disaksikan oleh Roh Tuhan. Kemudian, sedangkan pengalaman kebangkitan dari Yesus Anak Allah disaksikan oleh para malaikat-malaikat, yaitu hamba-hamba Tuhan. Kemudian kebangkitannya itu nanti, selanjutnya kebangkitannya itu akan diberitakan oleh para malaikat atau hamba-hamba Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal, yaitu bangsa kafir. Dan kebangkitannya itu dipercaya di dalam dunia. Dan kebangkitannya itu dipercaya di dalam dunia. Coba kita lihat itu terbukti apa tidak di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi sudah terbukti, saudaraku, kebangkitan dari Yesus Anak Allah disaksikan oleh para malaikat, yaitu hamba-hamba Tuhan. Disaksikan oleh 12 rasul, disaksikan oleh 500 saudara sekaligus, dan yang terakhir disaksikan oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian kebangkitannya itu diberitakan oleh para malaikat, diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa kafir, dan yang dipercayai di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Jadi kebangkitannya tidak palsu, dipercayai dalam dunia ini, karena pengalaman kematiannya tidak palsu, serta yang memberitakannya betul-betul adalah hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Akhirnya, skrip yang ketiga, akhirnya diangkat dalam kemuliaan. Strip yang ketiga, akhirnya diangkat dalam kemuliaan. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Kesimpulannya, ibadah pelayanan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini adalah tahta Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 2 rahasia terbesar. Yang pertama, rahasia ibadah. Agunglah rahasia ibadah ini. Kenapa rahasia terbesar? Ada 2 rahasia terbesar. Salah satunya adalah rahasia ibadah. Kenapa? Karena lewat ibadah ini kita boleh mengenal pribadi Yesus Kristus. Kita boleh mengerti dan mengenal pribadi Yesus Kristus seutuhnya, dalam tanda pengalaman kematiannya, dalam tanda pengalaman kebangkitannya, dalam tanda pengalaman kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibadah inilah tata Allah. Jadi agunglah rahasia ibadah kita ini. Kalau kita tidak ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, sedikit pun kita tidak akan pernah mengenal pribadi Yesus Kristus dalam tanda pengalaman kematian, dalam tanda pengalaman kebangkitannya, dalam tanda pengalaman kemuliaannya. Agunglah rahasia ibadah kita ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah rahasia kerajaan surga. Itulah wahyu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang hubungan nikah. Sekarang tentang hubungan nikah. Efesus pasal yang kelima, ayat 31 sampai dengan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat 35 demikian. Firman Tuhan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar, tetapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus berkata, rahasia ini besar. Berarti ini adalah inilah rahasia yang kedua yang terbesar. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia yang kedua yang besar yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah hubungan Kristus dan jemaat. Kemudian kalau kita perhatikan, hubungan Kristus dan jemaat adalah hubungan nikah, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 21. Laki-laki akan bersatu dengan perempuan. Jadi hubungan antara Kristus dan jemaat adalah hubungan nikah. Laki-laki, Kristus adalah mempelai laki-laki, sedangkan sidang jemaat adalah mempelai perempuannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah rahasia, dua rahasia terbesar, rahasia kerajaan surga yang terbesar. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 8, demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini akan berakhir dalam sebuah pesta nikah anak domba. Yesus akan tampil sebagai raja dan mempelai pria surga, sedangkan sidang jemaat akan tampil sebagai mempelai wanitanya. Amin, saudaraku. Amin. Salomo sendiri menceritakan itu di dalam Amsal 30 ayat 19, bahwa perjalanan rohani kita akan berakhir dalam sebuah pesta nikah yang diawali dengan jalan Raja Wali di udara. Kemudian yang kedua, jalan ular di atas cadas. Yang ketiga, jalan kapal di tengah laut. Yang keempat, yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi, saudaraku, terkait dengan rahasia yang kedua ini, kita tidak mungkin, perjalanan rohani kita ini tidak mungkin berakhir dalam sebuah pesta nikah anak domba,
kalau kita tidak menikmati firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh menikmati firman pengajaran yang rahasia yang dibukakan dalam terurapan Roh El Kudus, dalam terangnya Roh El Kudus, supaya kita boleh mengerti tentang rahasia yang terbesar yang kedua. Itulah rahasia nikah, hubungan nikah antara Kristus dan Kepala. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan kita anti dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, justru kita bersyukur sebab lewat geraknya pengajaran mempelai ini akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai kelak berada dalam pesta nikah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang membenci pengajaran mempelai satu kali nanti akan menyesal. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Yosua pasal 3. Tadi kitab Wahyu dalam susunan tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Sedangkan tabut perjanjian juga berbicara tentang Tuhan, satu tata Allah, dua hubungan nikah. Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yosua pasal 1, Yosua pasal 3 maksud saya, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Puji Tuhan. Saudaraku, gerak dan arah dari tabut perjanjian itu harus menjadi pusat perhatian dari bangsa Israel, dan mereka harus mengikutinya, sebab jalan itu belum pernah dilalui. Pendeknya, tabut perjanjian yang berbicara tentang tata Allah dan hubungan nikah adalah pembuka jalan baru untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Biarlah senantiasa kita mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan, kelak berada dalam pesta nikah anak domba, sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Jadi gerak dan arah dari tabut perjanjian itu harus menjadi pusat perhatian dari bangsa Israel, harus juga menjadi pusat perhatian dari kehidupan kita, umat Tuhan. Dan kita terus mengikutinya, terus mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Itu nanti yang akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan, kelak berada dalam pesta nikah dan domba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti kitab Wahyu ini merupakan suatu jalan yang baru yang belum pernah dilalui. Berarti kitab Wahyu ini merupakan suatu jalan yang baru yang belum pernah dilalui. Wahyu adalah merupakan ungkapan tentang rahasia kerajaan surga.
Sedangkan rahasia yang terbesar, saya ulangi, adalah satu, rahasia ibadah menunjuk tata Allah. Dua, hubungan antara Kristus dan jemaat menuju kepada hubungan nikah. Amin, saudaraku. Pendeknya, langkah-langkah yang Tuhan tentukan dalam Yosua 3 ini: satu, melihat tabut perjanjian. Dua, mengikuti kerak tabut perjanjian. Tiga, mengetahui jalan yang ditempuh. Puji Tuhan. Sekarang kita bandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat 3. Tadi kita sudah membaca Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Rasul Yohanes, ayat 1 sampai ayat 2. Puji Tuhan, supaya kita terus mengikuti geraknya pengajaran mempelai. Wahyu itu ungkapan tentang rahasia kerajaan surga. Amin, saudaraku. Ada dua rahasia terbesar: satu tata Allah menuju kepada ibadah. Dua, hubungan nikah menuju kepada hubungan antara Kristus dan sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ada kesamaan. Jadi betul-betul antara kitab Wahyu dengan tabut perjanjian, saudaraku, sama-sama membawa kehidupan gereja untuk masuk di dalam pesta nikah anak domba. Ikuti saja geraknya, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Inilah sistem di dalam menuntun manusia. Membaca, kemudian mendengarkan nubuat ini, kemudian yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Inilah sistem di dalam menuntun manusia. Seperti tabut perjanjian menuntun, saudaraku, menuntun bangsa Israel di padang gurun. Puji Tuhan. Haleluya. Satu, melihat Dia. Tadi kita bandingkan tadi sistemnya Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 3 dengan sistemnya untuk mengikuti tabut perjanjian. Satu, melihat tabut perjanjian lewat mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Dua, mengikuti tabut perjanjian berarti menuruti dan melakukan firman Tuhan. Tiga, kita akan mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Puji Tuhan. Tidak ada orang yang pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Jalan itu belum pernah dilalui. Jadi tidak ada orang yang tahu untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu ikuti geraknya pengajaran mempelai. Ikuti saja geraknya pengajaran mempelai. Tuhan sudah menyatakan rahasia Tuhan Yesus Kristus, wahyu kepada kita. Kitab Wahyu dalam susunan tabernakel terkena kepada tabut. Dan tabut inilah menjadi pusat perhatian kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sistem Tuhan ini sangat bertentangan dengan sistem manusia yang selalu ingin tahu terlebih dahulu baru mengikuti. Tetapi manusia, jalan manusia tidak sama dengan jalan Tuhan. Jadi kita yang harus mengikuti sistemnya Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Rasul Paulus berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sedangkan firman Tuhan yang ditambahkan
Dan firman Tuhan yang dikurangkan disampaikan menurut kehendak manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi betul-betul Rasul Paulus ini memberitakan firman yang benar dan murni. Itulah sungai air kehidupan. Lewat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, atau yang disebut firman yang limpah, yang berkuasa untuk mengadakan penyucian, memandikan dan menyucikan oleh air dan firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Firman yang ditambahkan artinya menyampaikan 1-2 ayat firman, ditambahkan dengan cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, tayu-tayu, filsafat kosong dan lain sebagainya. Jadi kalau hamba Tuhan menyampaikan 1-2 ayat, lalu ditambahkan dengan pengalaman hidupnya, sementara pengalaman hidupnya belum tentu roh nubuat, tetapi kesaksian Yesus adalah roh nubuat, pasti tergenapi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian dikurangkan artinya pengajaran salib diganti dengan 2 hal. 1, diganti dengan teori kemakmuran, artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Memang sistem pelayanan yang seperti ini mempunyai daya tarik kepada orang-orang yang kaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, yang hati dan pikirannya terikat dengan perkara lahiriah. Haleluya. Kemudian pengajaran salib diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat, tetapi salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan yang di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat firman yang limpah, itulah sungai air kehidupan, jernih bagaikan kristal. Tidak, firman yang disampaikan itu tidak ada dipalsukan oleh kelik, tidak licik, karena ia tidak memalsukan firman Allah yang disampaikan itu. Rasul Paulus melayani Tuhan oleh karena kehendak Tuhan. Dia melayani Tuhan bukan karena kehendaknya. Kita juga melayani Tuhan harus menurut sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita, supaya nanti ibadah pelayanan kita ini betul-betul menyukakan hati Tuhan. Maka ibadah yang disertai dengan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat, saudaraku, itu akan membuat Roh Kudus berduka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus menyampaikan firman cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak manusia, dengan kelicikannya yang akhirnya memalsukan firman Allah yang disampaikan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Selanjutnya, kuasa dari cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, atau kuasa dari firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya kita lepas dari kegelapan dosa dan berada dalam terang yang ajaib. Puji Tuhan. Apa pekerjaan daripada orang-orang terang? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karya Allah yang terbesar adalah salib di Golgota. Itu yang kita beritakan, tidak memberitakan yang lain-lain. Amin, saudaraku. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, soal tingkah, gerak gerik, semuanya yang diberitakan soal salib. Itulah tandanya dari dalam gelap akan terbit terang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus adalah kepala. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebab Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Praktek mengasihi kehidupan kita yang pertama,
dimandikan, disucikan oleh air firman yang limpah. Itulah sungai air kehidupan, jernih bagaikan kristal, berarti tidak dipalsukan. Rasul Paulus menyampaikan firman yang benar dan murni, tidak memalsukan firman, karena dia melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan kehendak manusia, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Kita juga tidak boleh melayani sesuai kehendak manusia. Mulai dari kita berpakaian, mulai dari kita berdandan dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dalam melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mulai dalam berkorban, tidak sedikit pun ada suara daging. Karena orang kikir akan mendatangkan kerugian. Orang kikir, orang yang pelit, dia akan mengadakan ketidakadilan kepada sesamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kita melayani betul-betul di dalam urapan dari kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah semuanya kita kerjakan karena pimpinan Roh Tuhan. Tidak ada campuran-campuran dari suara daging, supaya di dalam berkorban tidak hitung-hitungan, tidak dikuasai oleh roh kikir, tidak dikuasai oleh roh-roh penyembahan berhala yang lain dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus memberkati kita semua.